Setelah adegan malam itu, Jiong pun merasa kesal. Ia melampiaskan semua kekesalannya di dapur dengan memukul-mukul ikan kering bahkan sampai bergadang semalaman sehingga membuat teman-temannya pun kebingungan. Namun di sisi lain, Jiong harus tetap masak untuk raja. Ketika bertemu dengan raja, Jiong sudah menunjukkan wajah kekesalannya, sementara raja sama sekali tidak mengingat apa yang terjadi tadi malam. Jiong membuat sup yang mampu menghilangkan rasa mabuk raja. Setiap kali raja bertanya tentang makanannya, Jiong menjawab dengan nada emosi dan menunjukkan wajah yang menakutkan. Raja memerintah semua orang untuk keluar karena ada sesuatu yang ingin ditanyakannya kepada Jiong. Raja langsung menanyakan apa terjadi sesuatu ketika ia mabuk tadi malam. Jiong mendengus dan tak menyangka bahwa raja sama sekali tidak mengingat apa yang telah dilakukannya. Jiong memperagakan apa yang dilakukan raja dan raja tetap tidak mengerti. Jiong pun menjelaskan bahwa raja bukanlah tipenya. Raja bukanlah tipe orang yang disukainya. Raja Yihon pun membalasnya dengan mengatakan Jiong adalah kokinya. Jadi dia sama sekali tidak menganggap Jiong sebagai wanita. Jiong memperingatkan agar raja mulai sekarang harus berhati-hati ketika minum di malam hari. Dengan wajah ketakutan, raja menuruti dan mengatakan iya untuk perintah Jiong. Karena penasaran dengan sikap Jiong, raja menanyakan kepada Kasim Yun. Kasim Yun memberitahu peristiwa yang terjadi tadi malam ketika raja mencium Jiong. Tentu saja raja pun terkejut mendengar itu dan akhirnya raja mengingat apa yang telah terjadi tadi malam. Mengingat perbuatannya pada Jiong, raja berniat untuk meredahkan amarah Jiong. Selanjutnya, raja membaca semua surat permohonan dari para menteri yang meminta agar raja mengurangi jumlah ginseng karena banyaknya penyeludupan ginseng sehingga istana kekurangan ginseng. Lalu utusan Ming juga akan datang dalam waktu 4 hari untuk membahas persoalan ginseng. Im Song-jae menanyakan kebenaran cerita yang terjadi antara raja dan Jiong. Raja pun bercerita yang sebenarnya, dan ia tidak tahan terus-terusan melihat wajah Jiong yang penuh dengan kekesalan. Im Song-jae pun memberikan tips untuk raja. Ia mengatakan wanita akan mudah dirayu jika diberi hadiah. Raja juga meminta saran hadiah apa yang akan membuat Jiong tidak marah lagi. Im Song-jae menyarankan untuk berpikir lebih cermat karena hal-hal yang disukai wanita itu berbeda-beda. Setelah pertemuannya dengan para menteri, suasana hati raja menjadi tidak tenang dan ia tidak berselera untuk makan. Hal ini dikarenakan banyaknya tuntutan menteri yang tidak menghargai wewenangnya. Selain itu, Raja Yihon juga mengingat kenangan bersama ibunya. Ia masih bertanya-tanya siapa dalang dibalik kematian ibunya. Seharian raja tidak mau makan. Meskipun Jiong berusaha membuatkan makanan untuknya dengan berbagai hidangan, raja tetap menolak. Tanpa sadar, Jiong terus mengkhawatirkan keadaan raja yang tidak mau makan. Di sisi lain, raja yang sedang merenung, ia teringat dengan makanan yang selama ini disajikan Jiong untuknya. Akhirnya, raja pun meminta disiapkan makan malam karena saat mengingat Jiong, ia merasa lapar. Jiong sengaja membuat sup untuk menghangatkan perut raja yang sudah 1 harian tidak makan. Raja memakan dengan lahapnya dan suasana hatinya kembali ceria. Melihat raja yang sudah kembali ceria, Jiong pun ikut senang. Hari ini adalah hari pemeriksaan kesehatan raja. Jadi, Pangeran Jaesan yang merupakan sepupu dari mendiang ayah raja akan datang berkunjung. Untuk itu, Jiong diperintahkan agar membuat hidangan yang istimewa. Namun tiba-tiba saja Dayang Selir Kang datang dan mengatakan bahwa dia akan menyiapkan hidangan untuk raja dan Pangeran Jaesan. Jiong berkata tidak masalah jika memang Selir Kang akan membuat hidangannya, namun ia juga akan tetap pada rencananya dan akan tetap menyelesaikan hidangannya untuk raja. Selir Kang dan Jiong pun bersamaan menyajikan hidangannya. Selir Kang mencari perhatian dengan mengatakan dia sengaja menyiapkan hidangan sendiri karena raja sedang melakukan pemeriksaan kesehatan. Raja mengatakan jika dapur istana hanya boleh menyajikan 1 masakan saja.
Kang Mokju memfitnah Jiyong dengan mengatakan kalau Jiyong tidak menghiraukan perintahnya dan tetap membuat hidangan untuk raja, padahal selir Kang sudah mengatakan bahwa ia yang akan menyajikan hidangan untuk raja dan Pangeran Jesan. Namun, raja membela Jiyong dengan mengatakan kalau Jiyong memang melakukan tugasnya karena tidak ada perintah langsung darinya. Selir Kang menjelaskan ia membuat menu sup ayam dingin spesial untuk raja. Namun ternyata baru saja tabib mengatakan agar raja menghindari makanan yang dingin. Hanya sedikit saja raja mencicipi hidangannya lalu beralih ke hidangan Jiyong. Raja dan Pangeran Jesan merasakan lezatnya hidangan Jiyong dan terus memakannya dengan lahap. Dalam hati Pangeran Jesan, ia mengakui keahlian Jiyong. Selir Kang dan Jiyong saling menyindir dengan makanan mereka. Terlihat Raja dan Pangeran Jesan memakan makanan Jiyong sehingga membuat Selir Kang semakin marah. Di dalam hati Selir Kang, ia berjanji tidak akan pernah melepaskan Jiyong. Jiyong juga membalas dalam hati, Selir Kang mungkin saja wanita terjahat di masanya, tapi Jiyong adalah wanita dari masa depan yang tahu segalanya. Pangeran Jesan memuji keahlian Selir Kang dan Jiyong yang katanya patut diberi hadiah. Ia menyarankan agar raja memberi mereka hadiah. Selir Kang hanya ingin raja tetap sehat, sementara Jiyong, ia mengatakan ia sangat bahagia ketika melihat bahan makanan yang baru dan segar. Keesokan harinya, Im Song-jae memberikan tas Jiyong pada raja dan berkata kalau Jiyong akan senang jika raja mengembalikan tasnya karena itu merupakan hadiah yang paling diinginkan Jiyong. Raja berbisik bagaimana Im Song-jae ini tahu kalau raja sedang memikirkan hadiah untuk Jiyong. Sambil mengedipkan matanya, Im Song-jae bilang kalau sekali lihat saja ia langsung tahu apa yang dipikirkan oleh raja. Kasim Yun membawa Jiyong ke kebun istana. Jang Won-so merupakan rumah kaca pertama di dunia. Semua bahan segar yang diinginkan Jiyong ada di sini. Raja pun sudah menunggu kedatangan Jiyong. Raja berkata ini hadiah untuknya dan membebaskan Jiyong jika ingin mengambil bahan segar apapun di sini. Saat berkeliling, Jiyong kesenangan menemukan pohon cabai. Namun Raja berkata itu beracun karena rasa pedas yang dihasilkan, bahkan sampai ada yang mati saat memakannya. Namun Jiyong mengatakan bahwa cabai itu bisa dimakan. Kemudian Raja mengembalikan tas Jiyong. Saking bahagianya, Jiyong sampai memeluk Raja. Jiyong mengatakan tas itu sangat berarti baginya. Itu artinya Jiyong tidak akan marah lagi. Raja juga meminta maaf atas apa yang sudah dilakukannya saat mabuk kepada Jiyong. Jiyong menanyakan kenapa Raja melakukan ini semua demi membuatnya bahagia. Raja hanya mampu berkata dalam hati kalau dia sudah melihat Jiyong sebagai wanita. Tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya berbeda. Raja mengucapkan kalau dia senang dengan hidangan yang telah dibuat Jiyong selama ini. Karena mencoba menjauhi Jiyong yang mendekatinya, Raja pun akhirnya tersandung dan mereka terjatuh bersamaan.